Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali berkumpul bersama-sama di ruang Zoom ini dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu syar'i agar kita bisa lebih memahami ajaran Islam dengan baik. Dalam ilmu akidah yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Sekarang kita masuk di pembahasan jantan kenana wassalam. Atas Ini belum bisa ini. Nih. Pembahasan tentang tobat minas shaghair wal kabair. Syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tobat dari dosa-dosa kecil dan dosa besar dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah subhanahu, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dha'afa li ibadihil mu'minin, melipat gandakan bagi hambanya yang beriman al-hasanat, kebaikan-kebaikan, wa syafaha lahum bitaubati, dan mengampuni mereka, memaafkan bagi mereka dengan tobat an kabairis sayyiati, dari dosa-dosa besar, wa ghafara lahum as-saghaira bil ijtinabil kabair, dan mengampuni bagi mereka dengan menjauhi dosa-dosa besar. Wa ja'ala man lam yatub minal kabairi, dan menjadikan orang yang tidak bertobat dari dosa besar syairan ila masyiati, menjadi kembali kepada kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa man aqabahu binarihi akhrajahu minha biimanihi, dan siapa yang Dia siksa dengan nerakanya, ya, Dia mengeluarkan dari neraka itu dengan keimanannya. Ya, kalau masih ada iman, itu bisa ada peluang, ya, untuk bisa dikeluarkan, ya, dari neraka itu. Kitabnya naon setnya? Berapa, Pak? Kitabnya yang mana setnya? Saya ini udah pernah ada sih, lupa lagi. Akidah, Pak, yang tipis. Oh, yang tipis tercari. Gak bisa enggak. Wa fa'adhalahu bihi jannatahu, dan memasukkannya maksudnya dengan keimanan itu, jannatahu, ke surganya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal, ya, seberat biji jarrah khairan, suatu kebaikan, ia akan melihat, ya, hasilnya. Wa yukhriju minha bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengeluarkan darinya
dari neraka itu ya bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syafa'alahu, siapa yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, min ahlil kabairi, dari para pelaku dosa besar, min ummatihi, dari umatnya. Ini poin-poin penting ya dalam akidah Ahlussunnah berkenaan dengan masalah dosa ya. Kita bahas ya syarah ya penjelasannya. Yang pertama, annallaha wa annallaha dha'afa li ibadihil mu'minin al-hasanat. Bahwa Allah melipat gandakan bagi hamba-hambanya yang beriman kebaikan. Ai mimma yu'minu bihi ahlus sunnati wal jamaah annallaha subhanahu wa ta'ala yudaifu lil mu'minina al-hasanat yaumal qiyamah. Bahwa di antara yang diimani oleh ahlus sunnah wal jamaah, bahwa Allah melipat gandakan bagi orang-orang beriman kebaikan-kebaikan pada hari kiamat, ya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat ya yang semisal dengan kebaikan itu. Wa qala ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. An-Naml ayat 89. Siapa yang melaksanakan kebaikan, maka baginya yang lebih baik darinya. Jadi ada pelipat gandaan pahala. Juga di dalam hadis ya disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 6491 dan Sahih Muslim nomor 131. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Robnya, qala ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, atau Mayarian Nabi. Innallaha, di sini disebutkan dalam redaksinya, innallaha katabal hasanat, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan, wal sayyiati, dan keburukan-keburukan, tsumma bayyana dzalika. Kemudian menjelaskan tentang hal itu. Ini sebetulnya hadis ini juga dicantumkan dalam syarah hadis arba'in ya. Mungkin sudah pernah kita bahas. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang menginginkan atau hendak melaksanakan satu kebaikan, falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Ya Allah mencatat baginya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Jadi baru niat ya, belum sempat melaksanakannya itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyru hasanat. Nah, jika dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya di sisinya 10 kebaikan ila sab'i mi'ati di'fin. Ila ada afin katsirah. Ya, jadi dari 10 kali lipat ya sampai 700 kali lipat ya, bahkan sampai lipatan-lipatan yang lebih banyak lagi. Ya, wa man hamma bisai'atin falam ya'malha katabahallahu lahu innahu hasanatan kamilah. Dan siapa yang hendak melakukan suatu keburukan, lalu dia tidak mengamalkannya, Allah mencatat ya baginya di sisinya itu satu kebaikan yang sempurna.
Jadi ini merupakan rahmat Allah ya. Jadi kalau orang hendak berbuat dosa, lalu kemudian tidak jadi, justru yang dicatat adalah kebaikan, bukan keburukan. Karena orang tidak jadi itu artinya dia kan sadar ya, dia bertobat, ya dia mengurungkan niatnya, ya maka dengan eh, dengan kesadaran dia ya, dengan taubatnya dia untuk tidak jadi melakukan keburukan itu, maka itu dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya, tetapi kalau dia kemudian mengamalkan, melaksanakan perbuatan dosa yang dia hendak lakukan itu, maka Allah mencatat di sisinya itu hanya satu keburukan saja. Ya, tentu pelipat gandaan pahala ini sangat tergantung juga dengan kualitas ya amal yang kita lakukan itu. Kalau amalnya yang sangat berkualitas kita lakukan, ya maka tentu pahalanya lebih banyak gitu ya, lebih berlipat lagi. Ya, seperti misalnya dalam hadis yang menjelaskan tentang sholat ya, ada orang yang mendapatkan pahala dari sholatnya itu apa namanya, ada bertingkat-tingkat ya, ada yang sempurna, ada yang hanya setengahnya saja misalnya, atau bahkan sampai hanya 10%-nya saja ya dari pahala yang sholat itu sangat tergantung kepada kualitas. Ya, jadi tidak hanya menjalankan syarat dan rukunnya saja, ya, tetapi juga besarnya pahala dipengaruhi ya oleh, kalau dalam sholat berarti kualitas kehusyuan dia dalam sholat, ya, itu melaksanakan yang sunnah-sunnahnya, ya, itu jadi semakin apa namanya lebih khusyuk ya di dalam sholat itu, ya melaksanakan sunnah dan adab-adabnya, maka tentu akan lebih besar lagi pahalanya. Maka begitu juga amalan-amalan yang lain. Ya, semakin orang melaksanakannya ya secara lebih berkualitas, ya maka tentu pahala yang akan dia dapatkan akan lebih ya daripada orang yang hanya sekedarnya saja gitu ya melaksanakan suatu amal soleh. Makanya kita ya disuruh untuk melakukan amal itu jangan asal-asalan, tapi dengan maksimal, ya dengan totalitas ya yang disebut dengan ihsan. Maka ihsan itu kan merupakan rukun agama yang paling tinggi ya, derajat yang paling tinggi ya, yaitu ketika orang memberikan yang terbaik ya di dalam amalnya itu. Makanya prinsip dari ihsan itu sebagaimana dalam hadis yang terkenal ya tentang rukun agama, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, jadi kalau orang seakan-akan melihat Allah, dia akan persembahan yang terbaik untuk Allah. Ya, atau kalau tidak mampu, selalu dia menyadari bahwa Allah senantiasa melihat, sehingga amalan itu dia tujukan kepada Allah, ya betul-betul kuat niatnya, keikhlasannya karena Allah, dan mendorong dia untuk melakukan dengan eh, cara yang terbaik. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Ya, berbuat yang terbaik terhadap segala sesuatu. Ya, bahkan sampai menyembelih saja harus dengan yang terbaik. Dalam hal berperang pun, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian berperang, membunuh, maka dengan cara yang terbaik. Tidak boleh kemudian apa namanya?
menyiksa gitu ya manusia, apalagi menyincang gitu ya misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Di dalam berperang pun ada adab-adabnya. Ya, dan apabila menyembelih, maka sembelilah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Caranya bagaimana? Dengan menajamkan pisaunya. Gitu. Di dalam berbagai hal kita perlu untuk melakukan yang terbaik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya kematian dan kehidupan itu untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian dikatakan di sini wasofaha lahum bitaubati an kabairis sayyiat. Ya ai afa anhum bitaubatihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni ya dari dosa-dosa yang besar, kabairis sayyiat. Ya faman taba minal maksiyah qabla mautihi ghafarallahu lahu wa in kanat maksiyatuhu min kabairidz dzunub. Maka barang siapa yang bertobat dari kemaksiatan sebelum dia meninggal, Allah mengampuni baginya ya meskipun maksiat itu termasuk dosa besar. Wal kabair hiya kullu dzanbin. Apa yang disebut dengan kabair, dosa besar? Ya, dosa besar itu adalah kullu dzanbin qurina bihi wa'idun au haddun au la'nun au ghadabun au uqubah. Dosa besar itu adalah yang setiap dosa yang disertai ya dengan ancaman wa'id, ancaman di akhirat. Ya, siapa yang melakukan ini dia akan masuk neraka. Itu jadi ada ancaman azab ya di neraka atau hadun atau ada hukuman had di dunia ini. Ya seperti membunuh, mencuri, ya berzina, ya yang ada hukuman-hukuman hadnya itu termasuk dosa besar atau aula'nun atau dilaknat atau ada laknat dari Allah. Au ghadab ya atau Allah murka, au uqubah atau ada siksaan. Wasagairu dan dosa kecil malam yaktarin bihi syai'un min dzalika yang tidak disertai ya tidak disertai dari hal itu. Itu simpelnya perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tadi dalam ayat surat An-Nisa ayat 48 tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir ayat ini ay la yaghfiru li abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Allah tidak mengampuni ya bagi seorang hamba yang dia bertemu dengannya dalam keadaan menyekutukannya. Ya wa yaghfiru ma duna dzalika minadz-dzunub. Ya Allah mengampuni dari selain itu dari dosa-dosa ay min ibadi. Lima yasha ay min ibadi. Ya jadi memang dosa itu sebesar apapun ya termasuk dosa kemusyrikan pun kalau ketika di dunia itu dia sempat untuk bertobat kepada Allah ya tentu Allah akan mengampuni. Ya yang dimaksud dengan tidak mengampuni ini ya kalau dia tidak sempat bertobat ya sampai dia meninggal ya dia dalam keadaan musyrik tidak bertobat kepada Allah itu tidak akan diampuni berdasarkan ayat ini ya. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, meskipun dosa yang besar, karena dosa kemusyrikan ini dosa yang paling besar ya, paling zalim yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Ya, nah tapi kalau dosa-dosa yang lain masih ada harapan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya.
walaupun belum sempat bertobat waktu di dunia. Nah, kalau bertobat di dunia, dosa sebesar apapun Allah akan mengampuni. Ya, asalkan tentu tobatnya bersungguh-sungguh. Ya, tobat nasuha ya dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dia meninggalkan dosa itu lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan. Dan kalau ada kaitannya dengan manusia, ya dia harus mengembalikan hak-haknya manusia tersebut. Itu syarat-syarat tobat. Kemudian eh, di sini dikatakan wa ghafara lahum shaghair bisinabil kabair. Mengampuni ya bagi mereka dosa-dosa kecil dengan meninggalkan dosa besar. Ya, jadi kalau dosa-dosa kecil itu tanpa secara khusus ya bertobat dari dosa kecil itu, karena bisa jadi orang melakukan dosa kecil itu nggak sengaja, nggak terasa gitu, nggak sadar ya, sehingga dia tidak mentobatkan secara khusus ya, tetapi dengan melakukan kebaikan-kebaikan itu makanya banyak ya ibadah-ibadah amal soleh yang bisa menghapuskan dosa, maksudnya dosa-dosa kecil ya, maksudnya dosa-dosa kecil selama dia meninggalkan dosa yang besar. Ya, dengan meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil itu ya akan diampuni ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa yang besar yang dilarang ya kepada kalian, kami akan menghapus ya dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian dengan atau ke tempat yang mulia. Qala Ibnu Katsir, ya Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, idza istanabtum kaba'irul asam allati nuhitum anha kafarna ankum sagairaz dzunub wa adkhalnakumul jannah. Ini maknanya sama dengan ayat tadi. Ya, jadi kalau dosa-dosa kecil itu insya Allah ya sangat mudah untuk diampuni ya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, dan juga tadi ya melakukan amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah, misalnya berjalan ya menuju sholat, itu kan satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapus dosa gitu ya. Misalnya dengan diberikan ujian, cobaan ya, musibah itu juga kan sebagai penghapus ya kiparat dosa dan sebagainya, sangat banyak sekali. Kemudian wajah ala man lam yatub minal kabair sa'iran ila masyiatihi, dan menjadikan orang yang tidak bertobat dari perbuatan dosa besar itu ya dia dikembalikan kepada kehendaknya ya. Jadi faman mata ala kabirah duna an yatub minha fatahtal masyiah. Ya, siapa yang meninggal dalam keadaan melaksanakan dosa besar ya, itu dikembalikan kepada kehendak Allah, insya'a fa'anhu wa insyaa'a adzabahu. Ya, jika Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya, dan jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya ya. Tentu juga dengan melihat eh, kondisi hamba itu ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali melakukan kezaliman. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dengan seadil-adilnya ya bagi setiap hambanya itu. Ya, itu ayat tadi sudah ya. Wa man aqabahu binarihi, siapa yang Allah siksa ya dengan nerakanya, lalu Allah akan mengeluarkannya dengan imannya dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini ada harapan bagi orang-orang beriman yang kemudian dosa besarnya misalnya mengharuskan dia masuk ke dalam neraka ya, tidak diampuni.
Ya, tapi harus disiksa dulu di neraka. Ya, kalau ada iman di dalam hatinya itu ada harapan untuk bisa dia keluar dari neraka itu. Ya, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari ya nomor 6559 dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yakhruju qaumun minan nar." Ada suatu kaum yang keluar dari neraka ba'dama massahum. Setelah neraka itu menyiksa mereka, minha apa? Sab'un. Fayadkhulunal jannah ya, lalu mereka masuk ke dalam surga, fayusammihim ahlul jannah, dan penghuni surga itu menamai mereka al-jahannamiyin. Ya, disebut jahannamiyin ya, alumni neraka jahanam. Jahannamiyin, ini mereka orang-orang yang telah keluar dari neraka jahanam. Nah, ini menunjukkan bahwa ada harapan ya orang-orang yang melakukan dosa besar kalau dosa besarnya itu kemudian telah diberikan balasan ya di dalam neraka itu. Ya, tapi kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga secara langsung gitu ya, tidak melalui neraka dulu ya, karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana kerasnya ya siksa api neraka itu. Ya, jangan menyangka hanya sehari dua hari. Justru kan satu hari di neraka itu kan sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, jadi tidak akan bukan hal yang sepele ya disiksa di dalam neraka itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, bisa mengampuni ya kita semua dan juga memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ pembahasannya untuk kesempatan hari ini. Ya, alhamdulillah untuk kajian kita rutin pada hari ini Ustadz sudah menyampaikan ilmunya pada kita semua. Silakan bagi para peserta kajian kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan kepada Ustadz berkaitan dengan materi pada hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Pak Humaydi. Ya, silakan Pak Humaydi. Orang yang berdosa besar, tatkala ia meninggal, kita biasa mengetahui biasanya mereka tidak sholat, kemudian minum minuman keras, kemudian dia dalam keadaan mabuk meninggal. Ini dalam satu hadis bahwa kita tidak boleh menguburkannya di pekuburan orang muslim. Nah, apakah kita boleh menolak jenazahnya ini sementara keluarga merasa dalam kesedihan gitu. Bagaimana Ustadz ini solusinya? Kalau dia masih muslim, masih dia beriman ya pada Allah ya, dia digolongkan sebagai orang-orang muslim gitu ya, walaupun tidak sholat, karena yang dimaksud di dalam hadis beda ya antara muslim dan kafir itu ya adalah sholat. Memang ya ketika dalam kesehariannya tidak terlihat bedanya dengan orang kafir, tapi kalau dia masih mengaku sebagai orang muslim, dia masih beriman ya, beriman dengan imannya Islam ya, tentu kita masih mengkategorikannya ya sebagai orang-orang muslim ya, dan dia dikuburkan bersama orang-orang muslim
begitu. Jadi ketika disebut kufur itu selama orang itu tidak melakukan ya hal-hal yang membuat dia keluar dari Islam ya, kekufuran yang jelas, keyakinan yang menyimpang, yang membuat dia keluar ya dari akidah Islam, ya kan, begitu. Sehingga dia masih digolongkan sebagai orang-orang Muslim. Ya, karena bahasa kufur itu yang disebutkan dalam hadis ya, itu kan maknanya ada kufur secara makna hakiki, yaitu yang mengeluarkan orang dari agama Islam, yukhriju minal millah. Ada kufur yang ghairul mukhriju minal millah. Ya. Jadi dia secara makna bahasa. Jadi kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Misalnya perbuatan-perbuatan yang kufur ya. Itu mengkufuri nikmat misalnya. Itu disebut kufrun duna kufrin. Begitu. Jadi selama orang masih akidahnya Islam, meskipun dalam amalan-amalannya ya dia melakukan dosa besar, dan tentu dosa besar yang paling awal itu meninggalkan sholat, begitu, ya. Dan dia masih dikategorikan orang Muslim, selama orang itu tidak murtad, maka harus diperlakukan ya dengan perlakuan kepada seorang Muslim ya, dengan cara memandikannya, mensolatkannya, gitu ya, menguburkan di kuburan orang-orang Muslim, seperti itu. Allah. Jazakallah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Humaydi yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Dan silakan bagi para peserta yang lain, jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami masih persilakan. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Taufik izin bertanya. Iya. Silakan, betul. Ini Ustadz kan ada hadis ya yang bahwa setiap kita itu pasti akan terkena debu riba ya, ataupun juga pandangan zina ya. Nah, ini kan kadang sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari Ustadz ya. Kayak debu-debu riba itu kan ada ya dalam transaksi keuangan kita gitu ya, ataupun tadi pandangan. Nah, apakah itu termasuk bagian dari dosa kecil yang dapat berakibat kepada dosa besar, Ustaz? Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, termasuk dosa kecil. Ya jadi walaupun dalam riba ini karena memang banyak ya transaksi yang diliputi ya oleh transaksi yang riba, meskipun kita tidak melakukan secara langsung transaksi riba itu ya, tapi ada kaitannya begitu ya dengan transaksi riba itu. Ya masih uang itu misalnya adalah hasil gitu ya dari transaksi riba. Ya maka ya ini termasuk dosa-dosa kecil ya kalau memang kita menyengajanya begitu ya. Tetapi kalau kita sudah berusaha untuk menghindari itu, ya karena tidak bisa ya keluar dalam keadaan darurat, ya tentu dalam kondisi-kondisi darurat orang yang tidak bisa lepas dari itu karena memang kaitannya dengan kebutuhan hidup, ya, nah itu bisa ditoleransi ya, bisa dimaafkan. Begitu juga tadi zina mata gitu ya, zina mendengar, itu dosa-dosa kecil yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
meninggalkan dosa besar dan juga melakukan amalan-amalan penghapus dosa itu. Wallahu a'lam. Ya, Saya tuh terima kasih izin untuk bertanya tuh. Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya full izin bertanya tuh. Ya, Ya, silakan. Ini tentang amalan yang bisa menghapus pahala tadi, seperti ria atau sum'ah gitu, seperti api membakar kayu bakar seperti itu ya. Tad. Itu amalan yang dihapus itu amal soleh yang mananya Tad? Misalkan ada yang menceritakan tentang pengalaman hajinya gitu dengan maksud sum'ah gitu ya. Itu yang dihapus itu amalan soleh yang mana, yang hajinya itu apa yang mana tadi? Terima kasih Tad. Iya, tentu yang kaitan amal yang disum'ahkan itu, ya, diriakan itu tidak semua amalannya gitu ya, tidak semua amalannya. Ya, setiap amalan yang kemudian dia iringi dengan sum'ah, dengan ria, amalan yang dia riakannya itu yang akan menjadi gugur karena amalan yang dia sebut-sebut, yang dia bangga-banggakan ya pada orang lain. Itu sehingga menjadi tidak ikhlas. Ya, menjadi tidak ikhlas amalan tersebut. Ya, tetapi dia gunakan untuk pamer ya, untuk ria, sum'ah. Ya, sehingga karena amalan tersebut tidak dilakukan secara ikhlas karena Allah, ya tentu akan menggugurkan pahala amalan tersebut. Gitu ya. Itu tuh berikut kebaikan yang ditimbulkannya. Misalnya kalau infak ya, atau sedekah gitu. Itu kan menghasilkan kebaikan tuh. Misalkan pembangunan masjid gitu ya. Nah, waktu itu kita melakukannya dengan ria gitu. Itu kan dihapus tuh. Tapi kan ada manfaatnya gitu. Buat pembangunan masjid. Nah, itu manfaat yang mengiringinya itu juga nggak dapat ya berarti. Atau gimana tuh? Ya, kalau manfaat secara yang terlihat di dunia itu kan manfaat duniawi. Itu kan manfaat yang terlihat di dunia. Tapi kalau pahala kan sesuatu yang tidak terlihat ya, itu manfaat di akhirat nanti gitu. Ya, walaupun itu dirasakan manfaatnya oleh orang lain, tapi karena secara asal ya, secara dasar dia memang tidak karena Allah. Secara asal ya, dasar dia melakukannya tidak karena Allah, ya tentu tidak akan Allah berikan pahalanya. Jadi kalau memang betul-betul dia masjid itu hanya semata-mata untuk pamer ya, untuk ria saja ya. Kecuali kalau memang dia secara asal ada niat karena Allahnya. Ya, ada niat karena Allahnya. Makanya kalau bercampur ya antara niat karena Allah dan ini dipandang oleh orang itu sebagaimana dibahas ya dalam ilmu suluk, itu dilihat ininya, porsinya mana yang lebih besar, dan itu hitungannya kan dikembalikan kepada Allah ya, bagaimana nanti kaitan dengan pahalanya. Itu bisa diperbaiki nggak, Tad? Niat Menyesal gitu dulu teh, ria tuh menyesal gitu, terus gimana ya perbaikinya gitu? Atau lakukan amal yang serupa atau gimana? Tapi pengen yang dulu itu diterima gitu. ya, kalau dia ya insya Allah kalau dia berubah ya, insya Allah menjadi kembali pahalanya, insya Allah. Amalan yang dulu pun gitu ya, yang sebelumnya awalnya dia kemudian pamer, tapi kemudian kembali lagi bahwa dia mengamalkan itu ya ingin karena Allah, begitu ya. Insya Allah kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki amalan yang sudah dilakukan itu, begitu. Allah. Ya cukup, Tad, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Saiful dan juga penanya yang lain yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan
alhamdulillah untuk kajian kita berutin pada kesempatan hari ini sudah selesai ya. Sedikit mengingatkan juga untuk para peserta, alhamdulillah Maisi juga sekarang sudah terus aktif ya, aktif di media-media sosial, dan silakan bagi para jamaah sekalian ya bisa dukung media sosial dakwah Mais ya. Itu di Facebook ada Maisi Institute, kemudian di Instagram juga ada Maisi_Institute ya, kemudian YouTube-nya juga ada Maisi Channel, dan itu silakan jangan lupa didukung ya media sosial Mais sebagai media dakwah kami. Dan bagi para peserta juga ya, jika ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk kegiatan operasional Mais, juga untuk program-program Mais ya, silakan, kami sangat terbuka, dan silakan bisa menghubungi ke saya langsung ya. Mungkin itu sedikit mengingatkan lagi kepada jamaah sekalian. Dan kita cukupkan dulu mungkin ya untuk kajian pada hari ini. Insya Allah dilanjut lagi pada hari besok seperti biasa, jadwalnya ba'da subuh bersama guru kita Ustadz Muhammad Atim. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan keberkahan usianya ya, dan bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua, dan tentunya kita juga bisa mengambil faidah ilmu yang bermanfaat dari beliau untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan untuk mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat. Mungkin itu saja ya pada pertemuan kajian kita berutin hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.